perkembangan zaman, setiap orang dituntut untuk menjadi semakin baik, meningkatkan kemampuan atau membagikan kebaikan. Terkadang kita terobsesi untuk usaha yang besar, seperti membasmi kejahatan atau menghijaukan hutan. Sebenarnya menjadi semakin baik bisa dimulai dari usaha sederhana. Cukup tersenyum saat menyapa, hingga berterima kasih saat menerima kebaikan. Kami percaya bahwa perubahan adalah jalan untuk menjadi semakin baik. Dan kami akan terus berusaha dengan langkah sederhana bersama semakin baik. Ramuan alami pilihan, khasiatnya panjang tenan. BMC Plus untuk kesehatan, yuk diminum segar kewarasan. BMC Plus, bawang madu jahe, ramuan alami, jantung sehat, stamina oke. Selamat pagi pemirsa Stipari TV. Pagi hari ini biasa kita akan adakan talk show, dan talk show pada hari ini sangat spesial sekali. Walaupun tidak hari Kartini, tapi ini kita didampingi oleh Jeng-Jeng ya, yang akan memberikan masalah berbagai hal, khususnya yaitu tentang kebaya. Dan pada hari ini akan mengambil tema melestarikan budaya melalui berpakaian kebaya. Tapi akan kita perkenalkan dulu. Ini adalah nanti narasumber kita yang akan menjelaskan. Nanti santai aja Bu. Kita santai aja. Yaitu yang pertama penari, yang tadi sudah menari, ini sudah terkenal di mancanegara juga, pernah dipanggil ke luar negeri, yaitu Jeng Sasmitoning Wulan Kani Laras SPD. Selamat pagi. Pagi. Kemudian narasumber yang pertama adalah Jeng Ema Kulata. Iya. Nah, ini baru tahu, kemarin itu Ema tok gitu, tapi tidak ada lanjutannya. Yang kedua adalah Jeng Berta Maria Irma Andriana. Iya. Yang terakhir ini adalah pakarnya juga adalah Jeng Rini Handayani. Wah, luar biasa pada hari ini. Ini adalah mengenai kebaya. Padahal kebaya itu adalah suatu pakaian yang harus dilestarikan, karena berkebaya adalah suatu budaya. Khususnya yang di Semarang ini ada kelompok, ada suatu perkumpulan yang betul-betul mempunyai visi misi pelestarian budaya. Ini akan kita tanyakan kepada ibunya dulu ini, Bu Ema. Bu, ini ya. Yang dimaksud kebaya itu apa sih? Jadi supaya itu masyarakat tahu, kebaya itu kan kadang-kadang kan hanya pakaian gitu. Atau siapa yang nanti? Atau siapa yang nanti? Iya. Kebaya adalah pakaian blus wanita Indonesia yang dipakai oleh rakyat Indonesia, dipadu dengan jari bisa,
sarung juga bisa, songket warna-warni. Berarti pakaian blus. Iya, Blus itu apa ya? pakaian blus wanita Indonesia. Oh, blus. Yang Iya. pakaiannya yang blus itu yang Iya. lurus gitu ya. Kebaya. Oh, kebaya ya. Waduh, kalau ini bukan kebaya ini. Sarung. pakaian apa? Kebaya. Pakaian kebaya itu mungkin ada yang bisa menjelaskan ada apa? Ada macam-macamnya gitu. Kebaya di Indonesia itu ada 7 macam. 7 macam. Iya, Ada 7 macam. iya. Saat yang- ini kita memakai semua. Ada beberapa yang ini kebaya Jawa. Ini kebaya Jawa. Ya, sudah Oh. dimodifikasi dengan ciri khas lehernya V. V. Iya. Kemudian yang Kalau ibu ini saya ini kebaya encim. kebaya Encim. encim itu apa? Jadi encim itu berbagai motif ada di dada. Itu ciri khas juga para ibu-ibu di Semarang zaman dahulu. Oh, zaman Iya, dulu. iya. Kok ada encis ya? Encim. Encim ya? Iya. Encim itu. Itu mirip dengan kebaya Kartini juga. Oh, berat ini. Iya, kebaya Kartini juga. Oh, gitu ya. Jadi, Terus ada kebaya Solo, yaitu lebih dari bahannya itu bludru. Karena kebaya Solo itu sering dipakai di acara-acara resmi, kayak pengantin, kondangan dan lain-lain yang resmi-resmi Pak. itu yang bludru yang seperti untuk Bludru itu yang lembut. yang itu untuk nganten itu apa ya? Iya, iya, yang itu. yang apa? Bludru yang apa? Gilap-gilap itu Iya, ya? iya. Oh, itu karena Solo. Yang kemudian yang lain Kebaya Kartini. kebaya Kartini. Iya, itu mirip dengan encim, cuman bahannya itu lebih dari kain. Kalau encim kan seperti ini. Berarti kalau yang Kartini mungkin belum ada apa? Belum Belum apa? Belum ada Ini namanya kita bordir. modifikasi sendiri. Bordir gitu Ada ya? bordirnya juga. Oh, bordir. Itu kan namanya bordir. Iya. Kemudian yang apa? Yang lain? Itu ada kebaya jumputan. Kebaya jumputan. Iya. Kok Jadi- disebut jumputan? Kainnya itu pembuatannya seperti kayak dijiwit-jiwit gitu, dijumput-jumput. Wah, nanti itu harusnya ada contoh itu. Ada. Contohnya digambar. Ada contohnya. Sebab masyarakat kita, khususnya anak muda itu kan belum tahu. Taunya itu ya kebaya ya penting, yang penting ya pinjam di persewaan yang itu Iya. yang dipakai gitu. Jadi kan Nggak tahu itu beda-beda. jenis-jenisnya. Tapi yang berikutnya Ada lagi kebaya Bali. Kebaya Bali itu yang mempunyai ciri khas sendiri. Jadi kebaya Bali itu ada obi. Harus Obi. memakai obi. Obi itu- Kalau memakai kebaya Bali harus berobi. atau obi itu Obi yang itu seperti kayak yang ikat pinggang. ikat pinggang Iya. itu. Oh Iya. ya, saya Itu pernah. ciri khas yang tidak bisa di. Saya pernah ke apa ke Pura Giri Sonta itu masuk tuh harus pakai Obi. obi itu. Ya. Terus yang lain masih Sudah ada? tadi 7. Udah ada 7 ya. Iya. Yang satu Kebaya Jawa. Jawa, Kebaya Solo. Jarak Solo, Kebaya Bali. Kebaya Bali, Kebaya Encim. Encim, Kartini. Terus kutu baru. Kutu Oh iya, kutu baru. baru yang belum. Ini kutu baru seperti kutu ini. baru. Ketinggalan Ada kutu baru. kupu ya. Kutu ada baru. kutu Ya, baru. ini merupakan ciri khas kebaya Jawa. Jadi sering dipakai orang Jawa. Oh gitu ya. Ya. Terus yang sering dipakai yang Semarang itu Encim, Pak. encim. Iya. Encim itu berarti jadi Iya. ini ciri khasnya orang Semarang Iya, ya. iya. Terus bordirnya atau bebas? Bebas. Kesenangannya gitu. Iya. Enggak ada yang motif khusus Enggak. khusus Semarang enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Wah, luar biasa. Ada 7 jenis-jenis kebaya. Jadi supaya pemirsa Sipari TV jelas tahu bahwa kebaya itu tidak hanya yang seperti yang dilihat, tapi ada macam-macamnya. Wah, itu luar biasa sekali. Mungkin ada apa masalah sejarah kenapa panjenengan kok pakai pakaian ini, pakaian kebaya. Awalnya komunitas kami, Oh, perempuan komunitas. berkebaya Semarang ya. Itu berawal dari kami beberapa. Ini saya ada, Jeng Irma ada. Pendahulunya, kalau yang lainnya kan baru menyusul setahun yang lalu. Itu kami suka kumpul-kumpul memakai kebaya. Kemudian kami juga memikirkan kok semakin lama kebaya itu semakin ke belakang. Iya. Terus kok masyarakat tuh mengiranya kebaya hanya cuma dipakai di saat kondangan atau acara resmi.
Nah, padahal kami ini bisa memakai kebaya dengan beraktivitas selain di acara resmi, Pak. Berarti selain acara resmi, komunitasnya namanya apa? Perempuan Berkebaya Semarang. Perempuan Berkebaya Semarang. Berarti warga Semarang, khususnya kota Semarang atau sekitarnya, misalnya Kabupaten Semarang, itu kan sama-sama Semarang, itu kalau bisa, ya harus bisa untuk melestarikan budaya kebaya, masuk aja di komunitas atau perkumpulan atau persatuan, yaitu Perempuan Berkebaya Semarang. Nanti bisa menghubungi kami kalau menjadi komunitas, gitu nggih. Waduh, luar biasa. Ini tadi menari ya. Tadi kan menari. Itu tarian apa ini? Itu tarian Perempuan Berkebaya Semarang. Oh, jadi tarian Perempuan Berkebaya Semarang. Yang menciptakan tarian itu sendiri. Iya, saya. Waduh, luar biasa sekali nih. Bisa menciptakan, tepuk tangan dulu. Wah, ini jarang anak muda berkreatif, yaitu menciptakan tarian wanita Perempuan. Wah, sekarang membedakan wanita bukan perempuan berkebaya di Semarang. Kalau Lagunya diciptakan oleh Pak Handono. Pak Handono. Wah, Pak Handono itu memang kreatif sekali. Iya. Dan dia betul-betul musisi, sering menciptakan lagu-lagu, dan termasuk lagu Gong Perdamaian Dunia juga Pak Handono yang juara 1 tingkat internasional. Wah, luar biasa. Oke. Untuk apa? Katanya punya sanggar. Ya, punya sanggar. Sanggarnya namanya apa? Sanggar Sekar Taman. Sanggar Sekar Taman. Sekar itu bunga, taman itu ya taman, itu taman bunga. Wah, luar biasa. Jadi sanggar sanggar Sekar Taman itu ada apa? Misalnya ada latihannya atau apa, bisa dijelaskan supaya nanti kalau masyarakat Semarang dan sekitarnya ingin masuk di sanggar, monggo bisa dijelaskan. Iya, jadi rutinitas kami latihan setiap hari Minggu jam 3 sore sampai jam 5 sore. Itu kami latihan di dalam studio di daerah Jagalan. Jagalan, nggih. Cuman sejak pandemi ini, karena harus jaga jarak dan sebagainya, kami tetap beraktivitas dengan protokol kesehatan. Kami berpindah lokasi di Taman Indonesia Kaya karena lebih luas dan terbuka. Oh iya, saya tahu Taman Indonesia Kaya yang dekat gubernuran ya. Okay. Oh, itu luas terbuka. Jadi latihannya tiap hari Minggu jam 3 sore. Hari Minggu jam 3 sore. Apabila putra-putri atau bahkan mahasiswa-mahasiswi atau pemuda-pemuda yang ingin mengangsu kaweruh masalah tarian di Sekar Taman, tempatnya Minggu jam 3 sore di Taman Indonesia Kaya. Itu. Kemudian untuk lebih detailnya nanti bisa menghubungi lewat Instagram saja Bapak di Sekar_Taman. Oh, gitu. Jadi kalau lebih jelasnya itu bisa menghubungi di Instagram Sekar_Taman. Nah, itu jelas sekali nanti apa kegiatannya, usia apa yang ikut bisa nari dan lain-lainnya itu. Mungkin ada batasan usia atau pada waktu jam 3 sore itu mungkin ada anak-anak atau remaja atau apa, Bu? Iya, untuk usia kami batasi minimal 4 tahun. Maksimalnya bebas. Jadi ada juga yang ibu-ibu. Tidak hanya anak-anak. Jadi minimal itu adalah usia 4 tahun. Kedepannya bebas, boleh wanita, boleh pria, bisa nari atau latihan ya, supaya seperti Mbak ini adalah Mbak Sasmitoning. Sasmitoning ini adalah penari yang dapat diunggulkan atau dapat ditiru agar di kawruh di Kota Semarang. Kemudian ini Bu, nanti apa yang bisa jelaskan? Mungkin ada tadi ciri-ciri kebaya, kan ada ya kebaya modern dengan tradisional. Mungkin ciri-cirinya yang penting itu apa ya? Yang kebaya
kebaya yang tradisional itu yang bagaimana, yang modern itu yang bagaimana, yang nyolok aja. Monggo, bisa. Kalau ciri-ciri yang tidak bisa dihilangkan itu seperti contohnya kutub baru. Oh. Kutub baru harus seperti ini, cuman kalau dimodifikasi lengannya atau mungkin ditambahin lebih panjang boleh. Itu menjadi kebaya modern. Tradisionalnya seperti ini, Pak. Itu tradisional. Ya, tradisional. Zaman band sampai sekarang ya gitu Ada ya. kutub baru Ada seperti kutub itu. baru, kemudian pakaiannya juga apa namanya itu kainnya itu. Untuk modernnya biar bisa tambahin body-body Oh, gitu. atau mata-mata. Iya, gitu. Oh, gitu. Jadi betul-betul ini yang modern. Nah, Ini encim tradisional. Ini tradisional. Ini yang tradisional, ini yang tradisional. tradisional. Yang modern? Ini modern. Oh, ini modern. Ini yang modern. Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih jauh mengenai perempuan berkebaya di Semarang, tapi akan kita lihat yang satu ini. Di tengah perkembangan zaman, setiap orang dituntut untuk menjadi semakin baik, meningkatkan kemampuan atau membagikan kebaikan. Terkadang kita terobsesi untuk usaha yang besar, seperti membasmi kejahatan atau menghijaukan hutan. Sebenarnya menjadi semakin baik bisa dimulai dari usaha sederhana. Cukup tersenyum saat menyapa, hingga berterima kasih saat menerima kebaikan. Kami percaya bahwa perubahan adalah jalan untuk menjadi semakin baik. Dan kami akan terus berusaha dengan langkah sederhana bersama semakin baik. Ramuan alami pilihan, khasiatnya panjang tenan. BMC Plus untuk kesehatan, yuk diminum segar kewarasan. BMC Plus, bawang madu jahe, ramuan alami, jantung sehat, stamina oke. Kita lanjutkan kembali, yaitu bersama narasumber kita, yaitu ini akan ada tutorial. Nah, tutorial itu nanti dijelaskan bagaimana. Monggo di apa itu namanya tutorial dan pemakaiannya, monggo dipraktekkan. Jadi tutorial berjarik itu salah satu cara berjarik yang selama ini dianggap ribet, harus pakai stagen-stagen. Iya, Ya, fokus stagen. harus pakai stagen-stagen, terus memerlukan waktu setengah jam dan lain-lain. Jadi dari kami ini Perempuan Berkebaya Semarang akan menampilkan tutorial berjarik yang cukup 2 menit. Wah, ya coba. Saya tuh pakai kemben itu sendirian tuh, wah. Ini yang pertama tutorialnya jari serut. Jadi kita Bisa berdiri. yang harusnya itu kalau serut itu memakan waktu setengah jam lebih kalau cara lama ya. Dan ini kita mencoba cara dari Perempuan Berkebaya Semarang. Nah, ini diperhatikan supaya tidak ribet. Nah, tidak ribet. Katanya berkebaya itu lama, kemudian ribet. Ini ada praktek yang sangat sangat cepat. Cuma 2 menit. Oh, gitu aja toh. Nggak sampai 2 menit kita udah Wah, dan nanti seperti ini.
Coba nanti ini praktek ini yang nanti apa reporter kami. Boleh. Boleh. Berarti sini praktek seperti ini. Oh, biar bisa. Oh, cepet gitu kok. Tadi aja dia pakai mama. Nggak ada 2 menit ya. Iya. Ini biasanya kalau memakai stagger memakan waktu setengah jam. Wah, ya setengah jam. Ada wirunya juga. Saya miru itu Ini sudah ada wirunya, Pak. nyetelikon gitu lama. Ini sudah ada wirunya seperti ini. Nah, Makanya cukup ditarik ini aja sudah kencang ya, ini nggak bakalan melorot. itu tidak akan melotot, Bu. Enggak. Ditanggung Oh, nggak ditanggung Ditali ya. gitu. Kalau takut melotot dirapiak. Ini harusnya kalau yang model lama kan ribet pakai stagen, pakai mungkin korset dan lain-lain. Mungkin. Coba ada apa? Satu. Enggak apa-apa ya, supaya apa? Kita ada. Nah, ini Bu, coba ini. Atur Ini lagi jalan. biar tahu dia selamanya tidak pernah pakai kebaya. Nah, Serut yang depan. Ini ya. serut ada 2 macam ya. Jadi wiru pinggir sama wiru tengah. Ini wiru tengah ya, Jeng ya. Ini Wiru tengah. nah, supaya apa? Supaya pemirsa setiap hari TV itu tahu bahwa ternyata memakai kebaya itu enggak ribet. Nah, seperti apa yang dibayangkan. Oh. Berarti enggak usah miru. Wah, kalau miru nanti dipakai aja, enggak usah dilepas. Oh, gitu. Itu rasa miru. Wah. Ini yang namanya Wiru tengah ini. wiru tengah. Ini wiru tengah, itu tadi wiru Pinggir, Pak. wiru pinggir. Nah, kayak toprak ini. Wih, 2 menit. Muter, Mbak. muter. Ini kayak Pragawati di bengi. Nah, malah medeni bocah. Udah, ya. Siap, Bu. Lagi. Dipakai aja, sudah bisa dilepas. Ada lagi? Ada lagi? Untuk berkegiatan kita pakai jari di model celana. Ini jatuh ke sini. Ini untuk di model celana. Celana. Wah, oh. Jadi bisa untuk naik sepeda. Ini guys, ini model apa? Model seperti celana. Jadi tidak usah jahit ke. Kalau kita kemarin itu mau jahitkan. Oh, bro, itu. Oh, gitu. Nah besok saya tak kalau Bisa nih, Pak. Ya. Pakai ini bisa. Ya. Mau, Pak? Sini, cobain. wah ini nanti. Biasanya Oh. dipakai dengan kaos juga bisa. Langsung pakai kaos itu ya. Wah. Bisa buat latihan nari. Bisa Hmm. buat beraktivitas. Oh, gitu lah. Iya seperti celana apa itu? Kulot. Kulot. Kalau film-film itu apa itu? Nah, monggo kalau sudah. Ada lagi? Ada satu lagi, Pak. Grapari namanya. Grapari. Sibat, ada satu lagi dulu itu baru mau ya, baru mau nyopot. Ya, ada grapari. Nah, Untuk lari di atasnya juga bisa. yang grapari yang bagaimana? Bisa di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Yang penting samakan dulu ujungnya. Oh, gitu. Kemudian beri jarak dari pinggang kurang lebih 1 kila. Ya. Kemudian kita tali.
talinya 2 kali supaya lebih kencang. Ya. Kemudian kita buka, bawahnya juga diperhatikan. ditali 2 kali supaya bentuknya lebih cantik seperti kupu-kupu. Wah, ternyata mudah ya. Bayangan saya itu harus pakai kemben, kemudian setelah kemben itu pakai apa itu sabuk atau apa itu. Kurang lebih seperti ini. Langkahnya juga enak. Iya. Itu bisa langsung Bisa kasih lihat. kaos tuh ya, kaos bisa Bisa kaos tuh. untuk atasnya juga bisa menggunakan Oh seperti ini. iya. Baru tahu saya. Ya, monggo. Wah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga demi untuk melestarikan budaya. Ya, tadi ada model yang samping, ya, biru samping, biru depan, yang celana dan grapari. Iya, Grapari. Grapari ya. Wah, itu ada betul-betul kita perhatikan. Ibu, itu tadi model-model gitu itu yang menciptakan musik kreativitas perempuan sendiri atau dari mana gitu? Kreativitas kami. Oh, kreativitas luar biasa. Jadi Simple. supaya lebih praktis dan cepat dalam pemakaian jarik atau kain ini, karena kan di era modern seperti sekarang kita butuh cepat, kita butuh rapi, praktis. Nah, Dengan aktivitas. dan dengan yang dimudahkan ini, disimpelkan lagi caranya, anak-anak muda seperti saya bisa lebih, ternyata pakai kebaya, pakai jarik itu tidak rempong, tidak ribet, dan tampilannya pun tetap stylish. Terima kasih. Ini baru tahu nih pemirsa Tripati TV. Jadi ternyata tidak susah ya pakai pakaian kebaya. Dan itu tidak harus pakai batik ya. Iya. Oh, tidak harus pakai batik, bisa kain polos, juga kain batik yang bunga-bunga itu ya. Kali ini kelihatannya batiknya batik apa? Batiknya parang. Kalau batik itu ada yang tahu model-modelnya parang, kemudian apa gitu ya. Beberapa ada. Ada. Iya. Ada tahu mungkin? Ini Ini sini. Ini berupa gabungan ya kebetulan. Kalau yang seperti ini ada seperti Kawung. bunga, ini namanya kawung. kawung. Nggih. Oh, kawung. Kawung. Kalau untuk yang ini parang. Oh, ini parang. Parang biasanya motifnya seperti ini. Parang Ini juga Parang. parang. Ini parang sudah dibordir. Wih, Sudah ini digerak. pakai bordiran semua. Wow. Berarti sing bordir sama apa kayaknya mahal yang bordir. Ini pakaian Semarang, masih model kan Semarang. Oke. Ibu, ini program apa PBS itu apa? Atau jangka panjangnya bagaimana supaya nanti itu masyarakat tahu. Kemudian kalau menghubungi ingin gabung dengan komunitas itu bagaimana? Bisa dijelaskan nanti kalau kita juga ada telepon dari pemirsa Tripati TV, nanti akan kita jelaskan. Programnya apa gitu, rencana kerjanya apa gitu. Jangka pendeknya Jangka kami pendek. Monggo, salah satu. Jangka pendeknya kita sudah berkegiatan. Untuk jangka panjangnya monggo Mbak Yu dan Diaja bisa bergabung dengan berkebaya ini. Kita melestarikan perempuan berkebaya untuk mencintai berkebaya. Monggo bisa bergabung dengan perempuan berkebaya
Untuk remaja bisa ikut bergabung SMP kelas 2 masuk ke Deno PPS. Oh gitu. Jangka panjangnya ada di situ nanti. Apa ada latihan-latihan apa Ada. pertemuan-pertemuan khusus? Untuk kegiatan Perempuan Berkebaya Semarang setiap hari Selasa kita sebut dengan Selasa Berkebaya. Kita latihan nari yang sudah kita lihat, talk show, fashion show, Fashion show. Satu kebaya. berkebaya. Lokasinya Terus Bu, lokasinya lokasinya kalau di ingin Monot, Kota Lama. di Monot Iya. Kota Lama ya. Di Monot Kota. Gedung Monot. Monot. Kita kalau latihan di sana. Oh, di gedung Monot. Kota Di Lama. Kota Lama. Itu Base campnya. setiap hari Selasa. di gedung Monot Kota Lama. Setiap hari Selasa bisa mersani, bisa bergabung bagaimana perempuan berkebaya Semarang di sana. Di sana akan lebih jelas, lebih detail, termasuk tadi akan diajarin masalah pakaian itu. Tadi kan mungkin pemirsa belum begitu jelas ya, karena waktu karena waktu kita dibatasi, sehingga nanti kalau lain kali ingin lebih menggali atau memahami, belajar tentang pakai kebaya yang sangat praktis tadi bisa di Gedung Monot, yaitu tiap hari Selasa jam Sore. 3. jam Jam 3 3. sore. Oke, nanti kita akan bicara lagi, akan berbincang-bincang lagi masalah ini, masalah apa berkebaya, ya nari, apa yang telah dikoordinir oleh Perempuan Berkebaya Semarang. Tapi kita lihat yang satu ini. Di tengah perkembangan zaman, setiap orang dituntut untuk menjadi semakin baik, meningkatkan kemampuan atau membagikan kebaikan. Terkadang kita terobsesi untuk usaha yang besar, seperti membasmi kejahatan atau menghijaukan hutan. Sebenarnya menjadi semakin baik bisa dimulai dari usaha sederhana. Cukup tersenyum saat menyapa, hingga berterima kasih saat menerima kebaikan. Kami percaya bahwa perubahan adalah jalan untuk menjadi semakin baik. Dan kami akan terus berusaha dengan langkah sederhana, bersama semakin baik. Ramuan alami pilihan, khasiatnya panjang tenan. BMC Plus untuk kesehatan, yuk diminum segar kewarasan. BMC Plus, bawang madu jahe, ramuan alami, jantung sehat, stamina oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah mengenal masalah cara pemakaiannya, secara praktis, juga dijelaskan sedikit mengenai motif daripada batik. Saya mau tanya, kalau yang saya pakai ini model apa ini? Itu motifnya Wahyu Temurun. Wahyu Temurun, Wahyu Temurun. Wahyu Temurun, saya juga dapat aja nih. Ya, ciri khasnya ada dari yang tengah seperti mahkota itu, Pak. Oh, ini ya. Nah, yang itu itu. ciri khas dari Wahyu Oh, Temurun. ini mungkin dari Solo. Mahkota terbang. Mahkota Iya. terbang. Mahkota Ya. terbang. Oke, nanti lain kali kita akan
cari apa pakaian yang apa lurik-lurik apa maksudnya motif-motif yang lain yang kita pakai. Oh, kita lanjutkan lagi ini Bu. Ini Bu atau jeng ya. Istilah jeng. Istilahnya kalau pakai kebaya ini panggilannya jeng. Kalau muda Dino. Kalau muda Dino, kalau Kenang, terus kalau Mbak Yu Diajeng. Mbak Yu dan Diajeng. Bu, ini ya tadi udah ada ada apa kegiatan jangka panjang dan pendek sudah ya, atau apa kemudian ini akan apa, mengapa harus dilestarikan? Ayo sampaikan kenapa pakaian ini kok harus dilestarikan? Wis BP luweh udah usah dibentuk apa komunitas wis, tapi ini kan harus dilestarikan. Monggo. Supaya tidak punah dengan budaya lain. Oh. Jadi kita itu sebagai penerus, generasi penerus harus meneruskan warisan yang ada leluhur kita itu. Oh. Kenapa perempuan berkebaya Semarang itu melestarikan kebaya? Karena supaya tidak punah, karena tergerus oleh apa? Oleh budaya lain. Oleh budaya yang lain. Nanti karena sering ya kita lihat film dan TV itu pakaiannya ya sekian gitu ya. Kemudian ini kan betul-betul apa melestarikan budaya. Kemudian ini apa? Termasuk awal mula ya, awal mula kenapa di apa? Tadi kan untuk melestarikan ya. Termasuk awal mula panjenengan bentuk komunitas itu kan untuk melestarikan itu, ya, untuk melestarikan pakaian kebaya. Mendapat inspirasi misalnya, kok itu dari mana? Enggak apa dari rapat-rapat berteman-teman, inspirasinya untuk melestarikan itu. Kita saling mengisi Pak. Oh. Jadi, mungkin ada yang belum bisa bermake up, kita belajar sama-sama bermake up. Siapa yang bisa kita ngajari. Itu tujuannya kita salah satu. Jadi kegiatannya hanya tidak pakaian aja, tapi juga bermake up, ada bermake up, pasang sanggul, kemudian juga nari, ada terus itu macam-macam ya nanti kegiatannya ya. Ya. Oh, gitu. Jadi jangan takut, jangan minder untuk berpenampilan rapi, kita harus bisa. Tapi seperti tadi kok apa modern sekali kok. Modern. Set pakai kaos gitu ada jalan. Apa sangat praktis sekali yo. Sangat. Kita sering berolahraga kalau kita pakai kebaya. Golep. Ya bisa mukul golep. Wah. Nanti sedikit. Diajak. kita kalau main malah sepeda juga pakai. Kita tidak bernama nggo bentek itu ya. Pakai tadi mukul gitu. Ya ini ada ternyata pakaian berkebaya itu bisa untuk untuk aktivitas yang lain seperti main golf, bersepeda juga bisa. Ya tadi, kemudian juga senam juga bisa. Kemudian yang lain yang kegiatan menari, latihan menari, pokoknya resmi. aktivitas sehari-hari bisa pakai kebaya. Dan kebaya itu tidak ribet seperti yang kita bayangkan, harus pakai itu. Cukup 2 menit. Cukup 2 menit sudah bisa pakaian kebaya. Atasannya juga menyesuaikan, ya, menyesuaikan apa bisa pakai kaos, juga pakai sorjan, juga pakai hem gitu. Jadi itu nanti akan melestarikan budaya masyarakat Semarang khususnya. Ibu yang apa mungkin kepada penari dulu. Katanya tuh jenengan itu menari itu sudah sampai melalang buana atau sampai di luar negeri. Bisa diceritakan supaya bisa pemirsa Pari TV itu bisa. Iya. Jadi menari saya sejak usia kurang lebih 4 tahun. 4 tahun sudah latihan menari. Iya, kemudian karena mungkin ada bakat di nari juga, jadi saya teruskan untuk belajar menari sampai kelas 2 SD itu tampil sebagai Duta Seni Jawa Tengah di Denpasar. Itu sejak SD
Duta Jawa Tengah di Denpasar. di Denpasar, Bali. Eventnya itu nasional, internasional. Jadi tamunya juga ada dari internasional dan sebagainya. Kemudian juga sering diundang sebagai duta seni Jawa Tengah di Taman Mini Indonesia Waduh, Raya. luar biasa. Ya, dan berbagai event lainnya. Juga ikut parade budaya Nusantara di waktu itu masih Presiden SBY di Istana Negara pada HUT, dalam rangka HUT RI. Iya. Saya lihat. Tapi enggak lihat kamu. Lihat gambarnya parade dari Jawa Tengah, dari Bali, dari Jatim itu. Tapi saya tidak lihat kamu, tapi lihat paradenya. Jadi Jenglara ini adalah salah satu denok dari BPS. Oh, Dino. Enggak, dulu ikut Dino. Deno Kalau itu ini sebutan sebutan. untuk Oh. anggota PBS yang masih remaja. Ikut Komunitas. Dino kenang. Kemudian di samping udah prestasi ya, prestasi daripada panjenengan, karena jenengan itu mungkin ada bakat orang tua yang menurun atau kreatif sendiri. minat, berawal dari minat. Oh, minat. Minat kalau kita tekuni bisa jadi bakat. Oh. Iya. Dan kebetulan saya ada cerita tentang batik. Waktu itu saya ikut mewakili Indonesia di negeri Singapura dalam rangka Cinge Parade. Itu eventnya internasional dan ada salah satu kontestan dari Denmark menanyakan kepada saya tentang batik, Bapak. Jadi saat itu kebetulan Indonesia membawakan tema batik dan negeri jiran Juga juga sama. batik. Dan saya juga ditanyai kenapa kok sama dengan budaya dua negara ini, kok sama, lalu batik itu asalnya dari mana? Di situ saya tergugah, oh ternyata sebagai generasi muda kita harus benar-benar mengetahui identitas diri bangsa kita, identitas budaya kita. Batik itu sangat banyak sekali makna dan filosofinya. Dan di situ saya mencoba menjawab pertanyaan dari peserta Denmark dengan sepengetahuan saya. Saya yakinkan bahwa batik itu berasal dari Indonesia. Saya jelaskan proses pembuatan batik kurang lebih demikian, motif batik yang saya ketahui dan sebagainya. Dan di situ akhirnya peserta Denmark tersebut menyimpulkan bahwa oh iya, saya percaya batik itu dari Indonesia. Hanya saja saya titip pesan, jika itu budaya kamu tolong dijaga, jangan sampai diambil di negara lain. Oke, terima kasih. Jadi ada suatu cerita yang dari Mbak Roro ini kepetuk mahasiswa dari Denmark. Jadi ternyata orang Denmark itu sudah mengakui bahwa batik itu adalah budaya punyanya orang Indonesia. Hanya saja orang Denmark itu berpesan kalau itu budaya bangsa Indonesia itu mohon dijaga. Wah, itu luar sekali. Jadi orang luar saja mengakui batik, kok kita kadang-kadang malah jarang pakai batik. Kalau batik kalau kondangan. Yang menjaga ya kita-kita ini. Iya. Masalah nari. Tari itu ada dasarnya enggak, misalnya gerakan dasar. Ada enggak? Ada. Gerakan dasarnya tuh bisa apa gitu kan supaya orang itu tahu gitu. Oke. Kalau di tari tradisional Jawa ada beberapa dasar. Mungkin bisa kita pelajari yang paling simpel itu dari bentuk tangan seperti ini. Bentuk tangan. Ini namanya nyiting, nyegiting. Ini namanya Nyiting. ngiting, tapi jangan sampai Seperti iting. nyiting atau nyegiting. Kemudian kalau yang seperti ini menempel itu seperti angka 4 nggih, tapi Iya. jarinya menempel semua. Itu ngerayung kalau geraknya Solo. Kalau agak buka itu nguruji geraknya Yogyakarta. Nggih. Gerakan Bali. Bali dibuka, Oh, gitu. adem. Kemudian kalau untuk gerakan ukel
ukel bisa dilakukan untuk hampir semua tarian di Indonesia, pasti ada ukel. Hanya saja namanya mungkin berbeda-beda. Tapi kalau di Jawa gerakan seperti ini namanya ukel. Kalau seperti ini ukel walik. Ini ukel 1 putaran penuh. Kalau ukel walik hanya setengah. Oh, berarti ternyata nari itu mudah dan ada dasarnya. Dan dasar itu adalah ada gagrak Solo, ada gagrak Jogja, dan ada gagrak yang lain termasuk Bali. Oke, ini Ibu. Jadi kita kan sudah tahu semuanya bahwa perempuan berkebaya di Semarang itu sudah menggaung dan selalu digaungkan untuk pakaian-pakaian yang bersifat ini. Mungkin ada pesan-pesan. Kita minta pesan-pesannya supaya pesan-pesan PBS itu kepada masyarakat supaya bagaimana, ayo situ. Mungkin dari Ibu dulu. Kami perempuan berkebaya Semarang mengajak perempuan Indonesia khususnya di Semarang dan Jateng untuk bergabung bersama kami melestarikan budaya berkebaya. Mungkin dari Mbak Rara, pesan-pesannya. Para leluhur kita sudah meninggalkan budaya yang adiluhung dengan makna dan filosofi yang sangat berharga. Marilah kita sebagai generasi muda, generasi milenial untuk mulai mencintainya, mulai mempelajarinya dan melestarikannya supaya budaya kita tidak musnah dan terlupakan. Ya, jadi Ibu. Untuk remaja, mari kita ikut melestarikan budaya kita jaga dan kita lestarikan dengan cinta berkebaya. Ibu. Kami perempuan berkebaya Semarang untuk mengajak semua warga kota Semarang khususnya Jawa Tengah, kita berkebaya tidak mengurangi aktivitas apapun, hampir semua kita lakukan berkebaya dengan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke. Di tengah perkembangan zaman, setiap orang dituntut untuk menjadi semakin baik, meningkatkan kemampuan atau membagikan kebaikan. Terkadang kita terobsesi untuk usaha yang besar, seperti membasmi kejahatan atau menghijaukan hutan. Sebenarnya menjadi semakin baik bisa dimulai dari usaha sederhana. Cukup tersenyum saat menyapa, hingga berterima kasih saat menerima kebaikan. Kami percaya bahwa perubahan adalah jalan untuk menjadi semakin baik. Dan kami akan terus berusaha dengan langkah sederhana bersama semakin baik. Ramuan alami pilihan, khasiatnya panjang tenan. BMC Plus untuk kesehatan, yuk diminum segar kewarasan. BMC Plus, bawang madu jahe, ramuan alami, jantung sehat, stamina oke. Terima kasih pemirsa. Kita sudah berbincang-bincang lama dengan
jeng-jeng ini dari PPS dan dari Mbak Roro dari Sanggar Sekar Taman. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya dan kepada Mbak Roro juga terima kasih dan semoga bincang-bincang atau talkshow hari ini bisa dilihat oleh pemirsa Sitwari TV dan bisa diamalkan, bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk ini terima kasih juga kepada sponsor kami yang telah mensponsori, juga kru semua terima kasih. Dan untuk ini akan kita tampilkan tari spesial yaitu tari Ayo Wisata ke Semarang. Ayo konco suka-suka padha mrene rame-rame nanging aja do sembrono hati senang bebarengan. Ayo konco suka-suka padha mrene rame-rame nanging aja do sembrono hati senang bebarengan. Yo ayo ayo wisata ning Semarang, yo ayo konco